Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung tepatnya di Grimulyo, daerah Kulon Progo. Berkunjung ke rumah teman akrab, teman sahabat. Ini semakin ke dalam, semakin masuk, kita mendapatkan salah satu penampakan, tapi penampakan yang nyata, yaitu joglo yang luar biasa loh, joglo yang luar biasa, yang sangat istimewa. Kita lihat di sini dari katanya dari apa ya? Dari penyangga atau saka Soko. Ya, sekitar 50 lebih. Di sini juga terdapat dalaman yang sangat nyaman dan asri. Sangat asri, nyaman, enak. Dan di sini juga tumbuh. Tumbuhan yang sangat apa ya? Rindang dan sejuk, nyaman. Jalan lagi. Kita harus jalan untuk menyusuri rumah Bapak Dwi, Di sini kita temukan berbagai macam furniture atau koleksi kejawen zaman dulu. Nih rumahnya. Kalau saya ini bukan cakep lagi loh, tapi istimewa. Di sini sangat istimewa. Dan di sini banyak berbagai macam properti zaman dulu yang masih natural, yang masih apa adanya, belum dipoles, belum di berbagai macam, tapi nampaknya elegan loh, terlalu elegan banget nih. Dari penyangga pun ini masih batikan zaman dulu, atau kayak apa ya, kayak batik atau ukir zaman dulu. Coba zoom ke depan, semakin mendekat biar kelihatan. Nih, ini jadi masih ukiran zaman dulu, belum menggunakan berbagai macam alat modern seperti sekarang. Jadi batikannya tetap kasar, ukirannya tetap kasar, tapi terlihat elegan dan sangat tertata rapi juga. Di sini juga ada kayak zaman dulu namanya lesung yang penuh sejarah, lesung yang zaman dulu konon katanya pas ada cerita Bandung Bondowoso ada di sini. Ini namanya lesung. Ini dari kayu satu loh, segede ini. Dari kayu satu. Dan di sini juga ada pusaka juga loh. Saya mendapatkan satu pusaka namanya celurit kecil. Nah, ini celurit kecil nih. Mendapatkan satu. Ya, kita jalan lagi. Ada pertanyaan dari kameramen? Coba kita review istimewa itu Pak, gebyok seharga 500 juta. Siap. Kita ke depan nanti kita akan review gebyok ya gitu, yang depan itu yang seharga 500 juta. Nih, ada patung. Bagus patungnya. Ini menunjukkan salah satu sultan zaman dulu Mataram kuno. Nih, patung 2. Jalan lagi. Di sini ada meja zaman dulu. Yang satu ini saya nggak kuat ngangkat loh. Biarpun dari sebelah aja nggak kuat ngangkat. Nih. Oh kuat, saya superhero atau Ultraman. Jadi saya kuat. Biarpun sendiri. Tapi ininya satu nih, bukan sambung-sambungan, bukan. Jadi ini satu kayu. BBM atau los gitu loh. Coba jangan dulu. Teks ini. Ini zaman dulu marmer, dari atasnya ada marmer, tapi kalau bawahnya jati semua loh, Dan di sini tidak ada kursi resban zaman dulu yang masih natural. Jadi pembuatan zaman dulu belum pakai kayak pasah atau penghalus atau Patah, itu belum. patah apa? Masih kayak Patah ya. Dulu. Nih, coba dilihat kemana? Depan, biar kelihatan. Kalau masih sangat natural, ya kan? Di sini juga banyak loh. Ini berbagai macam properti, berbagai macam pernak-pernik, furniture zaman dulu. Nih, kayak perahu-perahu gitu zaman dulu. Tapi bisa dibuka karena di sini ada engselnya untuk membuka berbagai macam apa yang ada di dalamnya. Tapi saya lebih tertarik untuk mereview dan melihat gebyok, karena gebyok ini tadi saya sudah sedikit ngobrol sama pemilik Pak Dwi. Itu katanya seharga berapa mas tadi mas? 500 juta. 500 juta. Dan di sini juga ada berbagai macam kursi loh. Kursinya banyak sampai gak kehitung. Saya suruh ngitung pun apa ya? Nih, banyak banget kursi. Tadi sakanya ada berapa? 50 berapa? 50 lebih untuk penyangga yang ini. Istimewa. Istimewa. Dan di sini juga ada dua apa ya? Dua set. Dua pangkon gamelan yang kalau malam katanya itu sering bunyi sendiri. Kan ada yang sering nabo-nabo gitu.
ke depan kita akan agendakan untuk konten di sini ya Mas, untuk Ya, syuting siap. di sini, untuk mereview karena di sini katanya gamelannya ini sering bunyi sendiri, sering ada yang bunyiin, tapi nggak tahu siapa yang bunyiin. Jalan lagi. Di sini ada almari. Kalau ini lebih tua, tapi pengerjaannya dia sangat halus, kerennya sangat halus dan sangat rapi. Ini tua juga. Kalau zaman sekarang seperti ini ya, ini semua dari jati loh, bukan dari berbagai macam kayu, enggak. Tapi properti yang digunakan di sini semuanya kayu jati. Nggak ada dari jenis apa ya? Jenis kayu-kayu lainnya enggak. Dari semua yang ada di sini, sekitar ada 2 hektar sampai belakang Mas, sampai belakang. Iya. Itu ada semua properti itu dari kayu jati. Coba kita kan lihat gebyok yang sangat menarik, yang sangat beda dari yang lain. Oh benar Mas, jadi dikatakan tadi oleh sang pemilik Sultan Kecil Jogja, ini katanya kayunya los, panjang, tapi ternyata benar. Jom ke depan. Nih, ini jadi kayu ini bukan sambungan, jadi mulus nih. Ini benar-benar berat dan benar-benar. Oh, ini batikan juga batikan atau tataan atau ukir. Itu benar-benar zaman dulu. Coba masuk ke depan. Zoom. Zoom. Urung tak lah. Zoom. Sini Mas, zoom. Coba dekat Mas. Pak. Dari sini udah bisa. Udah. Diperjelas, coba diperjelas, karena itu ukiran-ukiran zaman dulu yang belum menggunakan alat modern ya Pak ya. Jadi masih alat manual yang pakai patah, belum zaman sekarang pakai kayak apa itu? Mesin, belum. Masih ukiran zaman dulu dan masih natural. Jadi ini ukiran-ukiran seperti detail banget loh. Perbedaan antara satu dan satunya ini seperti tetap ada karena ini semua simbol ya, bukan sebarang gebyok, tapi satu dari persatu ini simbol semua loh. Jadi ini simbol semua. Dan ini kayu yang properti yang digunakan di sini semuanya tetap dari kayu jati. Nggak ada satupun yang bukan kayu jati. Ini ada peti. Kalau zaman dulu ini sering buat nyimpen pusaka. Zaman dulu nyimpen pusaka ini namanya peti. Tapi tataan dan ukiran juga masih zaman dulu, bukan zaman sekarang. Jadi masih detail banget. Tapi kalau zaman dulu lebih ke ini sih yang saya rasakan Mas, lebih ke kasar. Jadi dia nggak halus, kasar, tapi detail. Jadi untuk seperti ini, nih ini satu persatu. Ini ada lambang masing-masing, nggak cuma sebatas ukir, tapi ada perlambang masing-masing. Kayak zaman dulu digambarkan oleh Wali Songo. Jadi penggambaran dari Wali Songo itu diterterakan di ukiran. Jadi yang punya sendiri, dia sangat detail, sangat cermat untuk memilih salah satu mebel atau furniture, menjadikan di rumahnya sendiri, menjadikan furniture yang sangat berharga dan sangat bernilai sejarah. Nih, ada patung-patung seperti ini tataan dari kayu lur, bukan dari semen ataupun dari kayak zaman sekarang Pak, resin ya Mas ya? Iya. Resin, bukan. Ini tataan dari kayu semua nih. Zoom dekat. Kayu semua loh, kayu. Kayu semua. Dan saya ada keloposan dikit di sini. Kelihatan kalau ini benar-benar kayu, bukan dari resin, semen ataupun bahan macam. Saya amati detail dari sebelah sana sampai sini, dari gebyok ini dari satu persatu batik atau ukiran ini melambangkan beda-beda loh. Kalau orang biasa itu nggak mungkin nggak tahu kalau di sini ada perlambang macam-macam. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Ini melambangkan berbagai macam, bukan satu macam, enggak. Ada filosofi masing-masing. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini zaman dulu untuk wali sendiri menggambarkan itu adalah perlambangan sholat 5 waktu loh. Dari sini, ini menggambarkan sholat isya loh. Ini menggambarkan sholat subuh yang itu duhur, asar, maghrib. Jadi di sini bukan sembarang untuk mukir, sembarang untuk apa ya, nyetak bukan. Tapi di sini melambangkan yaitu sholat 5 waktu. Dari sini sebelah sini sekali lagi ini isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Jadi ada filosofi dan ada gambaran tertentu. Bukan sembarang mukir atau sembarang nyetak zaman dulu. Tahu Mas maksudnya?
Ya. Ya, di sini juga ada almari yang sangat antik. Tapi kembali lagi, di sini bukan karakter halus, bukan. Tetap kasar, karena zaman dulu itu masih menggunakan tatah, nggak pakai seperti zaman sekarang, berbagai macam alat-alat modern, bukan. Tapi dari tatah yang benar-benar tradisional. Jadi di sini, nih, masih kasar. Pak Dwi, kasar ya Pak Dwi penggarapannya? Ya, Emang karakter seperti itu? ya, itu malah menandakan garapan dahulu. Ya, karakteristik ini saya rasakan bukan karakteristik halus, enak nggak Pak Dwi? Ya. Tapi lebih kasar gitu kalau disentuh. Tapi kalau dilihat dari kejauhan gini, ini kayaknya halus Pak Dwi. Ya. Tapi begitu saya sentuh kasar gitu. Emang karakteristik seperti itu? Pembikinan zaman dahulu memang begitu. Dikit Pak Dwi, motivasi jenengan kok berbagai macam koleksi seperti ini? Karena apa? Saya kepengen apa ya? Saya asli orang Jawa kan. Orang Jawa? Pengen Nguri-uri. nguri-uri bahasa Jawa. Yang kedua, kepengen di sini sebagai museum mebel. Jadi ada salah satu motivasi tersendiri Ya. dari jenengan untuk menjadikan di sini tempat adalah salah satu museum mebel atau salah satu peninggalan bersejarah. Betul ya. Dan kata jenengan tadi di belakang juga ada katanya dipan atau tempat tidur dari wali. Ya. Yang saya rasakan di sana ada aura atau energi yang sangat dingin dan sangat enak. Ya, siap. Nanti saya ke sana boleh? Boleh, monggo. Sana, sama. Siap. Ya. Ke Saya belakang. ambil dulu, Pak Dwi. Ya, Saya siap. ambil dulu, Monggo. saya akan review di belakang. Siap, siap. Di sini juga ada patung kuda. Patung kuda ini kalau zaman dulu lebih ke jaran sembrani atau kuda sembrani. Kenapa kalau dikatakan kuda sembrani atau jaran sembrani? Bisa dilihat dari tatanan bulu di atas rambut. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kalau jaran umum, kuda umum itu rata-rata cuma 11. Tapi kalau jaran sembrani atau kuda sembrani itu terdiri dari 13 kuciran rambut. Itu loh perbedaan. Mungkin kalau orang awam nggak bisa membedakan antara kuda sembrani atau kuda biasa. Tapi alhamdulillah saya dikasih sedikit pengetahuan kalau ini kuda sembrani. Kita ke belakang lagi. Satu lagi tuh, Pak. Itu alat apa itu? Musik atau apa itu? Ini. Ini sebelah jenengan tuh. Ini kan kalau ini sebenarnya patung jenengan Mas, patung kamera nih. Ini kelihatan nih. Ini patung kamera. Jadi dulu inspirasi dari pembuatan patung ini dari jenengan. Jadi di sini nih kelihatan. Nih yang manyul nih. Jadi inspirasi dari kameramen nih. Saya tanya mungkin dari Bapak Dwi pemilik. Pak Dwi sedikit tanya. Ini alat apa ya Pak Dwi? Pak Dwi. Pak Dwi. Pak Dwi selaku Sedikit. pemilik. Ini alat apa ya Pak ya? Itu bikinan baru. Itu baru. Terinspirasi dari apa? Saya cuman pas ada pameran kok ada yang apa? Ada seperti ini. Itu saya beli. Tapi terinspirasi dari apa? Jangan beli ini gunanya untuk apa? Itu dan untuk filosofinya apa? Filosofinya kalau menurut saya itu cuman seni aja, seni untuk seni. menaruh barang-barang kayak gelas, piring gitu, tapi yang jadul gitu. Tapi kalau kayu jati semua ya? Jadi semua. Jadi di sini semua furniture yang jenengan koleksi semua jati? Jadi, nggak ada yang di luar jati nggak ada. Oh bagus. Ini kalau zaman dulu dinamakan edeng-edeng nih Pak. Ya. Kalau zaman dulu namakan edeng-edeng, tapi kalau sekarang lebih dikenal sebagai skat. Ya. Jalan lagi saya Pak ya? Ya monggo, terserah. Ini juga ada furniture dari kayu jati juga. Jati. Namanya gambangnya Pak ya atau apa? Ya. Gambang. Gambang. Tapi bukan suling. Bukan. Oh, gambang tok ini. Gambang tok. Sulingnya nggak ada. Berarti cuma gambang tok ini loh. Nggak ada sulingnya. Mungkin sulingnya nanti nusul. Saya nanti request ke yang punya nanti kalau bisa bikinin suling dari kayu gitu Mas. Saya tertarik juga sama ini. Bener-bener kuno nih. Bener-bener kuno. Ini jati. Untuk cari yang jati nggak, yang bukan jati nggak ada Mas. Jadi semua. Percaya atau enggak? Ini meja ini satu kayu, satu lembaran, bukan terdiri dari satu enggak. Tapi ini satu kayu dan ini juga sangat berat. Bagus nggak Mas? Ya, istimewa. Bagus karena kita nggak punya. Di sini saya menemukan gejok lagi seperti di depan, tapi lebih tuaan dan lebih ini yang Depan. depan. Percaya nggak percaya loh?
Ternyata benar yang dikatakan dari Bapak Dwi sendiri. Ini 6 meter ini los, bukan karakter sambungan. Jadi dari bawah sampai atas itu kayunya gede-gede. Pak. Nih, ini kayu juga satu ini loh, satu kayu loh Mas, bukan kayu tempel-tempelan itu disambung itu enggak. Ini satu kayu, satu lembar. Cek Mas, Bung. Lembar ya, betul. Ya, ini satu lembar enggak sambungan. Nah, benar kan? Ya. Ada sambungan. Bagus enggak Mas? Sip, Wah, sip. istimewa. Jadi teringat film Angling Dharma. Apa? Ya, gebyoknya kan kayak punya kerajaan-kerajaan gitu, Pak. Percaya, ini pernah dibuat syuting Mas zaman dulu. Pas film wali-wali gitu, katanya zaman dulu pernah dipinjam untuk syuting di sini, untuk syuting film. Ini gebyok-gebyok, bagus. Ada buffet zaman dulu juga. Buffet zaman dulu. Tapi karakteristik zaman dulu pembuatan itu bisa dibedakan dari penampakan dari jauh itu terlihat sangat halus. Tapi begitu kita mendekat pasti kasar. Itu karakteristik barang itu kuno atau baru bikinannya. Tapi ada kadang juga yang sebenarnya itu barang kuno tapi diperbaiki, diperhalus seperti nampak barang baru. Dari sini tadi ya. Ya. Filosofinya untuk apa Mas? Saya nggak tahu nih. Untuk hiasan aja, tempat vas bunga mungkin. Oh ya. Tak kuku ngomongin jenengan. Ada lebih ke Almari yang benar-benar jadul Mas. Ya. Buffet yang sangat jadul. Ini buat naruh TV. Buat naruh TV sangat jadul dan sangat tua. Nih. Jadi dia nggak gunain Excel, Dia gunainnya tetap Excelnya pakai kayu. Dan ini juga nggak gunain paku satu pun nggak ada paku di sini. Semua pakai apa namanya Mas? Itu penyangga Excel kayu ya. Oh. Coba lebih ke depan nih bisa dilihat kok kalau itu nggak pakai ini, nggak pakai paku sama sekali. Pokoknya detail mewah, elegan. Apa? Kok bisa gini kuno? Coba diterangin Mas Bung. Coba di sini. Kata Mas Bung mau gambaran termasuk tua. Bisa dibedakan dari apa? Desainnya yang terlama ini. Itu. Ya, Bukan gamelan zaman sekarang. bukan. Ini udah kuno nih. Tapi masih bagus ya Mas ya. Ini katanya baru dilaraske sekitar 1 tahun yang Oh, lalu. selarasan. Dilaraske. Jadi disesuaikan. Ya. Ini gembong apa yang Mas? Gede kan? Oh, gendel. Kalau gembong itu yang mana? Saron. Oh, saron. Ke belakang lu. Pokoknya beda. Ini beda sama yang biasa kita lihat karena pemiliknya benar-benar menyajikan salah satu museum apa Mas? Museum furniture ya Mas ya? Ya. Ini Mas, ada meja dari marmer juga, penyangganya dari jati semua. Ada cermin juga yang terbuat dari kayu zaman dulu. Hampir ada pengeroposan juga. Ini karena saking lamanya mungkin ya. Ya. Saking lamanya terjadi pengeroposan juga. Nah, kalau pemilik lagi gak sibuk mungkin bisa nerangin Mas, tapi saya pemilik lagi sibuk juga, dari Pak Dwi lagi sibuk jadi nggak bisa nerangin. Nih, ini tatanan zaman dulu. Keren zaman dulu. Sedikit kesan untuk jenengan Mas, kamerawan. Dari semua yang kita lihat, apa Mas? Ini sungguh sangat apa Pak, nguri-uri kebudayaan Jawa ya Pak ya. Begitu sangat elegan dan kuno sekali nih. Mungkin bagi netizen subscriber semuanya yang suka dengan barang-barang antik dan unik bisa silaturahmi ke Sini. tempatnya Pak Dwi yang beralamatkan di Giri Mulyo, Giri Mulyo. Kulon Progo. Kulon Progo. Kulon Progo. Ini Mas. Juga ada meja-meja seperti ini. Almari-almari antik juga ada tuh. Itu pun ada salah satu dipan kuno itu Pak. Coba kita review. Ini dulu Mas, saya penasaran sama almari ini sih, antik sih.
Kalau pengen tahu kayu yang masih asli, satu lonjor ini mas, ini jati ini. Lembaran Pak. Lebaran. Gelek. Kuat kalau saya teman. Kalau harga berapa sekira seperti ini mas? Wah, kurang tahu nih ya. Nggak dapat 2 juta ya? Wah, nggak dapat. Oh nggak dapat. Dapat jati ya. Kalau saya lebih tertarik ke almari antik ini sih mas. Nih, almari antik. Beda lain daripada yang lain. Almarinya antik. Nih, gebyok semua. Gebyok semua. Nih, pokoknya saya nyatakan tetap satu kata, istimewa gitu aja. Sampai nggak bisa berkata-kata lagi, saya cuma bisa berkata cuma satu, istimewa. Tapi saya yang rada heran sama pemiliknya, mas. Iya. Banyak ini mau digunakan buat apa itu, mas? Buat calon istri. Wih, calon Wih. istri katanya, tuh dari Pak Dwi katanya untuk calon istri katanya. Dipersembahkan calon permaisuri dari Sultan Kecil, Yogyakarta. Itu Pak mungkin sudah dipersiapkan dipan lama juga. Ya, dari Sultan Kecil dia mengatakan kalau ini untuk permaisuri. Calon sang ratu katanya. Ini tempat naruh barang-barang zaman dulu atau terkenal dengan peti, mas, dengan peti zaman dulu. Nih, bagus. Ini belum seberapa, kita belum dapat separuh loh mas pekarangan. Iya. Belakangnya masih panjang, lebar dan luas. Pokoknya heran. Saya di sini sampai mau ngerahin satu persatu saya nggak bisa. Sampai capek ngerahin satu persatu. Nanti tahu-tahu mulutnya nggak bisa ngomong lagi, cuma gitu karena ngerahinnya capek gitu loh. Itu dipan zaman dulu itu. Banget mas, kalau di zaman sekarang bukan seperti ini, kenapa kan? Dan juga ada poletron zaman dulu juga nih di sini, buat museum juga nih. Oh ini kan dari zaman dulu nih loh. Pokoknya semua yang bernuansa furniture dan bernuansa lawas, bernuansa jadul, Pak Dwi suka. Pak Dwi suka. Makanya di sini dikatakan sama dia adalah salah satu museum furniture.